التوصية الذي عرض سابقا دليلنا لكيفية الصلاة، وتحديدا كيفية طي اليدين بعد التكبير، وقد ألقاه الأستاذ سيكونبول. لذا فإن مقتطف المحاضرة الذي سيعاد عرضه أو إعادة تحميله يتعلق بتطبيق الصلاة أثناء الركوع، وسيلقيه الشيخ محمد بخيت الإسميم. Video tausiah yang tayangkan terdahulu panduan tata cara salat, yaitu cara melipat tangan setelah takbir yang disampaikan oleh almarhum guru Kumpul. Maka cuplikan ceramah yang akan ditayangkan ulang atau yang di-reupload ini yang berhubungan dengan pelaksanaan sembahyang pada waktu rukuk dan kaitannya akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit AM. Ayo kita mulai saja cuplikan ceramah beliau. Hayya dauna nutabi'u muhadaratuhu. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rukuk dan kaitan-kaitannya. Kemudian ia rukuk dan padanya ia memelihara beberapa perkara. Jadi sesudah selesai kita membaca Fatihah atau sesudah selesai membaca surah, kita disuruh berdiam sejenak, sekadar subhanallah, hanyar kita rukuk. Jadi antara Fatihah dan antara surah dengan takbir rukuk itu kita disunnatkan untuk berdiam. Jangan disambung antara Quran dengan takbir rukuk. Misalnya lakum dinukum waliyadin, bernapas sekadar subhanallah, hanya Allahu Akbar rukuk. Itu jangan diraih. Jadi di dalam waktu kita qiyam, waktu berdiri, ada beberapa kali kita dianjurkan berdiam sejenak, sekadar membaca subhanallah lawasnya berdiam itu. Pertama sesudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiam satu mat, baca doa iftitah. Tuntung membaca doa iftitah, berdiam satu mat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdiam pulang satu mat, hanya baca bismillahirrahmanirrahim seterusnya. Waladhdallin, berdiam pulang satu mat, hanya amin. Imba amin berdiam pulang, hanya membaca surah.
tonton surah, berdiam pulang kita sejenak, hanya takbir rukuk. Nah, jadi ada beberapa sakta, ada beberapa berdiam di dalam berdiri itu, supaya membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Macam auzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam dulu kita, jangan disambung dengan bismillah, karena auzubillah itu bukan Al-Quran, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian Al-Quran, bagian surat Fatihah. Waladdallin, berani dulu kita, hanya amin, membedakan bahwa amin itu bukan termasuk ayat daripada Fatihah. Nah, sesudah amin pun kita berdiam pulang, hanya membaca surah. Kemudian ia rukuk, dan padanya rukuk itu ia memelihara beberapa perkara, yaitu ia bertakbir untuk rukuk, dan ia mengangkat dua tangannya dengan takbir rukuk. Untung kita membaca surah lakum dinukum waliyadin, memandak ketumat dulu sakta, hanya Allahu Akbar. Nah, waktu kita mengucap Allahu Akbar itu disunatkan kita mengangkat dua tangan. Caranya sama dengan takbiratul ihram. Jadi waktu kita lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Jadi waktu kita mengangkat tangan ini kita baru Allahu Akbar lagi. Sudah tangan gana di atas ini hanya Allahu Akbar. Jangan misalnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Jangan itu kosong-kosongan Allahnya. Jadi tangan gitu loh angkat. Sudah tangan pas di sini hanya Allahu Akbar, turun ke rukuk. Jadi angkatan ini raih. Nah, sudah kasih ini tangan hanya Allahu Akbar, rukuk. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada rukuk. Allahu Akbar, sampai telapak tangan ini berandak di dua lintuhut, hanya bar. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, tangan sampai ke lintuhut hanya bar, panjang. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada rukuk, dan ia letakkan kedua telapak tangannya atas kedua lututnya di dalam rukuk. Telapak tangan dalam bahasa Arab disebut rahah. Nah, rahah itu mulai sini ke sini. Ini ngarannya rahah. Ini lain rahah. Ini ngarannya perut jari. Dalam bahasa Arab disebut butunul asabi'. Jadi kalau kita rukuk, kita mengandak kayak ini aja misalnya, nggak ada sah rukuknya. Jadi mesti telapak tangan nanggalin tuhut. Kalau perut jari aja sampai kalian tuhut, belum cukup rukuknya. Jadi rukuk itu mesti telapak tangan ini berandak kalian tuhut. Jangan perut jari, jangan. Telapak tuh, nah sini ada telapak tangan. Rahah. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat sepanjang betis. Jadi ini kita andak di sini di telapak tangan, lalu jari kita ini tersebar lurus menghadap kiblat. Jangan berhemburan kayak itu lah, jangan diikuti lentuhut nih.
Jadi Anda telapak tangan di sini, jari ini lurus ke betis tuh arahnya. Jangan beingkut jam itu. Lurusakan jari. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat di atas sepanjang betis. Dan ia tegakkan kedua lututnya dan jangan melipatnya, lutut tegak. Dan agar ia panjangkan punggungnya dengan rata, leher dan kepalanya rata dengan punggungnya seperti satu papan. Kepalanya tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi daripada belakangnya. Di kepala lawan belakang sejajar, kada terlalu tunduk, kada terlalu tinggi. Dan agar ia renggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Ini telapak tangan kita berandak di lintuhut, siku kita berurat. Waktu rokok siku berurat. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Kalau bini-bini macam itu. Jadi bini-bini siku jangan diurak pintu waktu rokok. Andak kaintang sisi kedua belah awak. Nah itu kalau bini-bini. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Jadi siku bagi bini-bini ke sisi awak. Jangan ranggang pada sisi awak. Meranggang itu laki-laki. Dan agar ia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. 3 kali. Dan menambah sampai 7 kali. Atau 10 kali adalah baik jika ia tidak menjadi imam. Sembahyang sorangan. Ayo 10 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Apa? Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan kita menambahi wa bihamdih. Itu sebahagian ulama fikih mengatakan disunatkan kita menambahi subhanallah, subhana rabbiyal azim buati wa bihamdih. Ada yang mengatakan kada usah dibuati subhana rabbiyal azim itu aja. Nah, terserah aja, itu baik kedua-duanya. Kemudian ia bangun dari rukuk kepada berdiri sambil mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah jadi kita mengucap Sami Allahu liman hamidah itu imbai lawan mengangkat dua tangan sambil kita berdiri. Jadi di luntur sini Sami Allahu liman hamidah. Jadi di sini hadisnya Sami Allahu liman hamidah. Namun kalau kita melatih bujur tangannya kan kita perhatikan. Kadang-kadang tak miring kayak itu nah. Kadang kayak itu lintuk. Nah, maksudnya tangan ini adalah tegak. Kalau hendak miring ujung jari sedikit miring boleh aja. Mendintuk ada Sami Allahu liman hamidah. Banyak sembahyang kayak itu. Padahal tahu aja cuma kada terbiasa, kada melatih. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Dan ia tenang tumakninah dalam i'tidal itu. Dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Boleh juga tambahi waw.
Rabbana walakal hamdu, ada juga riwayat demikian. Mil'us samawati boleh, atau mil'as samawati, wa mil'al ardi atau mil'ul ardi, wa mil'u atau wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'. Artinya, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelah itu. Berdiri ini tidak lama, ya tidak lama. Itu rukun pindik. Ya, 3 rukun pindik. Kecuali dalam salat tasbih, nah itu lawas, ya tidaknya. Sampai kita dari sesuatu setelah itu. Berdiri ini tidak lama, ya tidak lama. Itu rukun pindik. Ya, 3 rukun pindik. Kecuali dalam salat tasbih, nah itu lawas, ya tidaknya. Sampai kita tasbih 10 kali. Gerhana, sembahyang gerhana, lawas juga ya tidaknya. Dan subuh, lawas juga ya tidaknya di rakaat yang kedua. Dan dia membaca qunut pada salat subuh pada rakaat yang kedua dengan kalimat-kalimat yang ma'thur yang datang daripada Nabi sebelum sujud. Dan imam